Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Media Excel dan Aplikasi. Pada video kali ini saya ingin mensimulasikan cara membuat pelaporan gaji dan PPh pasal 21 atas gaji yang dibayarkan kepada pegawai yang berhenti bekerja di pertengahan tahun berjalan dengan menggunakan aplikasi Excel gaji dan PPh pasal 21 versi RA 2.22. Namun sebelum lanjut, saya sarankan buat teman-teman semua bisa lihat video-video sebelumnya tentang input dan output, tentang cara input gaji bulanan dan cara input gaji bagi pegawai yang baru masuk di pertengahan tahun berjalan. Oke, lanjut saja. Di layar monitor saya sudah ada login form dari aplikasi gaji dan PPh pasal 21 versi RA 2.22. Saya langsung masukkan saja username dan passwordnya. Nah, di sini adalah menu form company profile aplikasi Excel gaji dan PPh pasal 21 versi RA 2.22. Di sini teman-teman bisa menyesuaikan data-data company profilnya dulu ya di sini. Oke, cuma di aplikasi ini saya sudah sesuaikan ya. Dan saya informasikan bahwa aplikasi ini konsep penghitungan PPh 21-nya itu menggunakan konsep penghitungan PPh 21 atas akumulasi gaji. Sehingga jika terdapat pegawai yang nilai gajinya sifatnya berubah-ubah setiap bulan, maka aplikasi ini secara otomatis akan menghasilkan nilai PPh pasal 21-nya atas gaji yang dibayarkan setiap bulannya. Sehingga di akhir tahun pajak tidak akan terjadi nilai PPh pasal 21 kurang atau lebih bayar yang nilainya sangat signifikan ya. Dan akhirnya nilai PPh pasal 21 atas gaji pegawai akan tetap menghasilkan nilai nihil meskipun nilai gajinya berubah-ubah setiap bulannya. Nah, teman-teman bisa download aplikasi ini melalui link yang ada di deskripsi video ini ya. Oke, langsung saja. Namun sebelum lanjut ya, sebelum lanjut ke input data gaji, saya perlihatkan dulu bahwa aplikasi ini sudah menggunakan tarif yang sesuai dengan Undang-Undang HPP. Nah, saya perlihatkan dulu di setting aplikasi ya. Setting tarif. Nah, di sini bisa dilihat ya. Untuk lapisan tarifnya ada 5 lapis di sini ya. Di sini sudah saya sesuaikan 0 sampai dengan 60 juta, 60 juta sampai dengan 250 juta dan seterusnya. Dan ini bisa diubah-ubah ya melalui form ini. Jadi di yang sel-sel yang diarsir warna putih ini itu bisa diubah-ubah nilainya. Begitu juga dengan yang lainnya ya. Ini bisa diubah-ubah. Oke, langsung saja saya klik back. Pada video sebelumnya saya sudah menginput sampai dengan bulan Maret ya. Saya lihat dulu di menu gaji dan imbalan, gaji pegawai tetap ya, sudah sampai bulan Maret. Di sini sudah ditandai dengan checklist ya secara otomatis. Oke, selanjutnya saya akan menginput gaji bulan April. Yang pertama dilakukan adalah mengubah dulu bulan-bulan periode dan masa pajaknya ini. Oke, periode gaji saya ubah ke bulan April. Lalu tanggal pembayaran gajinya saya taruh di tanggal 27 April misalnya. Lalu masa pajaknya adalah masa pajak April.
Dan tanggal pelaporan pajak adalah 20 Mei ya, di bulan berikutnya. Oke. Setelah itu saya masuk ke gaji dan imbalan. Lalu gaji pegawai tetap, dan saya masuk ke gaji April. Nah, di sini bisa diinput gajinya ya. Di sini bisa input, cuman pada simulasi kali ini saya akan mengcopy paste dari gaji bulan Maret. Nah, gaji bulan Maret. Ini saya blok. Lalu saya pastekan di bulan April. Ya, simple ya. Nah, ini. Lalu untuk preminya, ya, premi tenaga kerja ini itu bisa diinput secara manual dan bisa juga secara otomatis dengan menggunakan fasilitas impor data ini ya. Oke, pada video ini saya akan gunakan secara otomatis saja. Saya klik ini impor data. Nah, sudah otomatis ya di sini. Oke, selesai untuk penginputan data gaji bulan April. Nah, selanjutnya tinggal lihat report-reportnya. Di sini ada report slip gaji ya. Lalu ada report printout gaji transfer, printout gaji tunai, ada rincian gaji bulanan ya. Rincian gaji bulanannya. Lalu di sini ada printout gaji bulanan. Tuh ya. Untuk bulan April periodenya. Lalu ada printout premi bulanan periode April. Lalu di sini ada rincian tahunan ya. Ini rincian tahunannya. Lalu di sini ada printout gaji tahunan. Lalu di sini ada printout premi tahunan. Oke, kayak klik back. Nah, seperti yang sebelumnya saya katakan bahwa di video ini saya akan menginput gaji pegawai yang berhenti di pertengahan tahun berjalan. Anggaplah ada pegawai yang berhenti di bulan Mei ya. Maka di sini sebelum saya input gaji, saya sesuaikan dulu periode gaji dan masa pajaknya di bulan Mei. Tanggal pembayaran gaji adalah bulan Mei. Lalu masa pajaknya adalah masa pajak Mei. Dan tanggal pelaporan pajaknya adalah 20 Juni ya, Mei Juni. Oke, sebelum saya input ke gaji, saya masuk dulu ke pegawai tetap. Saya sesuaikan dulu ya status pegawainya yang berhenti. Misalnya yang berhenti adalah namanya si Kurniawan ini ya. Saya masuk ke ADM pegawai. Nah, ini yang perlu diubah nih teman-teman ya. Ketika ada pegawai yang berhenti ya. Harus diubah ini. Yang pertama saya ubah adalah masa kerja. Sebelumnya si Kurniawan itu masa kerjanya itu adalah 01.12 ya. Karena asumsi awalnya kita memperkirakan bahwa si Kurniawan itu akan bekerja sampai dengan akhir tahun. Cuman ternyata di bulan Mei dia berhenti. Maka di sini masa kerjanya saya ubah. Terakhir kali dia terima gaji adalah bulan Mei. Maka di sini saya pilih 01.05. Lalu bulan stopnya itu adalah bulan Mei ya, bulan kelima. Lalu status KPS. Ya, di sini ada khusus untuk yang pegawai berhenti itu ada 2, ada non loss dan loss. Kalau pegawai yang baru itu ada 2 juga, awal tahun dan setelah awal tahun. Nah, untuk penjelasan pegawai yang baru dengan status KPS awal tahun dan setelah awal tahun, teman-teman bisa lihat video sebelumnya tentang cara input data pegawai dan data gaji bagi pegawai yang baru masuk di pertengahan tahun berjalan ya. Nah, di sini saya asumsikan si Kurniawan ini berhenti karena
ya karena berhenti aja ya. Artinya dia berhenti bukan karena meninggal dunia ataupun meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Jadi artinya begini, teman-teman, status KPS ini. Jadi di sini ada non-loss ya, ada non-loss dan loss. Jadi non-loss ini artinya yaitu status KPS bagi pegawai yang berhenti di pertengahan tahun berjalan, namun tidak kehilangan kewajiban pajak subjektifnya. Jadi KPS itu adalah kewajiban pajak subjektif ya. Nah, misalnya kalau yang pegawai yang berhenti dengan status non-loss itu biasanya, misalnya pegawai tersebut berhenti bukan karena meninggal dunia ataupun meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Pokoknya selain meninggal dunia dan selain meninggalkan Indonesia selama-lamanya, maka status KPS-nya non-loss. Tapi kalau yang loss, itu artinya status KPS bagi pegawai yang berhenti di pertengahan tahun berjalan, namun sekaligus kehilangan kewajiban pajak subjektifnya ya, di dalam negeri ya. Artinya pegawai ini sudah tidak ada kewajiban pajak lagi di dalam negeri Indonesia ini. Nah, misalnya begini, misalnya pegawai tersebut berhenti karena meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya dan sudah tidak menjadi warga negara Indonesia. Nah, selain itu pegawai yang berhenti dengan status loss ini adalah pegawai yang berhenti karena meninggal dunia ya. Karena mustahil ya Dirjen Pajak menagih pajak sama orang yang sudah meninggal dan sudah dikubur ya, kurang kerjaan. Oke, di sini saya pilih non-loss ya. Saya pilih non-loss di sini, maka saya pilih non-loss ya. Si Kurniawan ini berhenti di bulan Mei dengan status kewajiban pajak subjektif non-loss. Setelah itu baru saya klik back, saya masuk ke gaji dan imbalan. Gaji pegawai tetap. Lalu gaji Mei. Saya anggap gaji Mei dengan April itu sama ya. Maka di sini saya tinggal copy aja gaji bulan Aprilnya. Saya copy, lalu saya pastekan di bulan Mei. Nah, bisa diperhatikan di sini ya, si Kurniawan ini, ketika kita menyesuaikan status KPS dan status berhentinya di bulan Mei, maka pada saat gaji bulan Mei ini, status Kurniawan itu nanti bulan Mei-nya itu akan menjadi gaji akhir, dari normal menjadi gaji akhir. Nah, ketika di bulan Juni ya, di bulan Juni maka dia stop, sudah berhenti dia, sudah secara otomatis stop. Maka ketika stop ini kita tidak perlu input di sini. Tapi kalaupun di input, penghitungan PPh pasal 21-nya pun akan nilai 0. Tapi lebih baik di sini saya sarankan tidak perlu di input. Oke. Di sini saya masuk ke bulan Mei. Lalu masuk ke premi ya. Premi bulan Mei. Preminya saya impor. Nah, gitu ya. Sudah selesai. Sekarang kita lihat untuk pelaporan bulan Mei. Kita lihat report gaji pegawai. Slip gaji atas nama si siapa Kurniawan, maka dia terjadi lebih bayar ya. Sebesar 909.340 lebih bayarnya ya. Nah, kelebihan bayar ini harus dikembalikan, teman-teman. Ya, harus dikembalikan. Nah, di sini sudah dihitung ya dengan sudah dihitung langsung di sini ya. Yang 999 sudah dihitung secara otomatis ya. Oke, di sini ada print out gaji transfer di sini. Di sini ada print out gaji tunai ya. Gaji tunai yang dibayarkan kepada Kurniawan ini terakhir kali 8152.750. Lalu rincian bulanannya bisa dilihat di sini. Untuk bulan Mei ya, di sini. Terus tunjangan PPh 21-nya 909.340 dan PPh 21 dipotongnya 909.340. Tuh langsung ya. 8647660 mendapat
pengembalian sebesar 909.340, maka segini ini ya yang diterima. Dipotong dengan potongan lain-lain ya tentunya, maka tinggal segini. Oke, terus di sini ada printout gaji bulanan. Lalu di sini ada printout premi bulanan. Dan di sini ada rincian gak tahunannya ya. Nah, kita lihat si Kuat nih. Si Kurniawan ini. Ya. Kita lihat. Nah, status akhirnya di sini stop KPS non loss sudah otomatis. Tuh, tunjangan PPh 21-nya 0 yang setahun ya. Karena artinya sesungguhnya dia tidak terutang PPh pasal 21. Ya. Tuh. Ya. Lalu di sini ada printout gaji tahunannya. Ya. Premi tahunan. Dan lalu saya lihat report pajak ya. 1721 induk. Nih, tuh. Lalu di sini 1721 bulanan. Tuh langsung dikompensasikan ya. Tuh. Kelebihan bayarnya langsung dikompensasikan, cuman ini dikembalikan ini ke si pegawai. Lalu di sini ada bukti potong 1721 A1-nya ya. Saya lihat nomor 2 nih. Tuh, atas nama si Kurniawan ya. Tuh. Seperti ini ya. Nihil. Kosong dia. Dan di sini ada CSV 1721 bulanannya. Nih. Ini tinggal diimpor aja ya data CSV ini. Lalu CSV 1721 A1-nya juga udah ada di sini ya. Ternyata di aplikasi ini. Tuh, otomatis. Nah, itu kalau misalkan pegawai tersebut berhenti namun tidak kehilangan kewajiban pajak subjektifnya. Namun kalau misalkan dia berhentinya karena meninggal dunia ataupun meninggalkan Indonesia, maka di sini tinggal diubah aja. Data pegawai di sini saya ubah loss non loss menjadi loss, maka dia akan berbeda nanti penghitungannya. Yang tadinya nihil, kita lihat di report pajak 1721 A1. Kita lihat. Nah, tuh ya. Tuh yang terutangnya segini. Sehingga pada saat bulan Mei si Kurniawan ini akan mendapatkan nilai kurang bayar sebesar 227.335. Ya. Jadi sudah otomatis ya teman-teman. Kita tidak perlu lagi membuat secara manual. Oke, seperti itulah cara membuat pelaporan gaji dan PPh pasal 21 atas pembayaran gaji bagi pegawai yang berhenti di pertengahan tahun berjalan. Teman-teman bisa memperoleh aplikasi ini, silahkan yang mau download, linknya ada di deskripsi video ini, dan atau bisa melalui telepon yang nomornya saya sertakan di deskripsi video ini. Lewat email juga bisa, emailnya ada di deskripsi video ini ya. Silakan hubungi saya kapan saja. Dari saya cukup sekian. Salam media Excel dan aplikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.